Benar semuanya, senang sekali kesempatan kali ini Heartline Coffee Morning bisa menemani Anda sampai dengan jam 9:30 nanti langsung dari Heart Studio di Gedung Heartline Center Villa Permata Lipo Village Tangerang. Dan yang pastinya saya Ria, juga rekan saya ada Sasha. Hai, selamat pagi Saya Kak juga Ria. dong disapa dong. Oh iya, ada Pagi, Bung Jose. Iya, ada Jose nih. Oh. Nggak kelihatan segede gini. Iya, kecilan dikit kayaknya ya. Apa gegara baju baru kali ya? Baju baru. Oh, baju baru. Atau mungkin rambut di baru. toko. Oke, dan kita juga tentunya menyapa semua teman-teman yang mendengarkan kita di jaringan Heartline Network. Selamat pagi untuk yang mendengarkan di 100,6 FM Heartline Karawaci. Lalu juga pagi hari ini teman-teman yang mendengarkan di Bali di gelombang 92,2 FM. Lalu juga di Samarinda 94,4. Ada juga di Berau ya. Oh, di Berau. Kaltara ya, Iya, Kalimantan Kaltara. Utara, 95,9 FM. Lalu ada di mana lagi ya? Dan Sumatera, juga di Lampung. Lampung ya. Di Lampung. Hafal nggak kamu? 91,7 saya. Oke, Contekan dulu, contekan Iya, Ada juga dulu di ya. Makassar ada Harmoni FM 97,0. Betul Ria ya? Iya, Ini yang betul. hafal kamu kan biasanya pencatat. Oke, Iya. 97,0. Coba ini kan baru berapa ya? Mungkin nanti kan kita akan bertambah menjadi orang yang merilis siaran kita ada 80 radio gitu Iya, ya. betul. Nggak hafal kita frekuensinya semua. Iya, yang pasti dalam waktu dekat ini kita akan bekerja sama dengan 80 station radio ya. Iya. Oke, baik, dan yang pastinya juga siaran kita pagi hari ini Anda bisa tonton melalui saluran YouTube dengan kata kuncinya Heartline Network. Oke, pagi ini kita Heart Listener akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang media itu sebagai tontonan atau tuntunan. Tontonan artinya yang memberikan edukasi kan, pendidikan kepada masyarakat atau sekedar memberi hiburan saja Iya. gitu ya. Sudah hadir 4 tokoh legendaris. Kalau legend itu kesannya umurnya udah berapa gitu ya. Iya. Ini living legend gitu Oh, loh. living legend, Ya, jadi oke. legenda yang masih hidup. Oh, Ya, gitu ya, lah. boleh, Siapa boleh. yang bisa memuji kita kalau nggak diri kita sendiri kan? Betul. Oke, kita perkenalkan dulu Ria. Iya. Kamu yang bawa catatannya tuh kan? Oke, dan yang pertama ini ada anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, khususnya dari Dapil Banten 3. Nah, ini cukup banyak sekali yang sudah kenal beliau ini, Bang Marinus Ga. Bang Marinus, selamat pagi. Pagi, Selamat pagi. Bang. Iya, Selamat pagi. selamat Ya, apa pagi. kabar? Bu Riyama. Gimana kondisi media di Indonesia nih? Tapi nanti, jawab nanti. Saya pikir mau nanya kondisi Senayan bagaimana sekarang ya. Oke, Iya. nggak berani yang kesana Ria, aku Oh. tanya. Yang kedua, narasumber kita Ria. Iya, dan yang kedua ini, nah ini ada koordinator bidang PS2P KPID Banten, ada Mas Lutfi MPD. Mas Lutfi, selamat pagi. Pagi Assalamualaikum. Pak Lutfi. Iya, luar biasa ini dari Banten loh ya. Jauh-jauh ya Pak ya. Jam berapa siap-siap tadi Pak? dari kemarin udah siap-siap. Oh siap-siap. Cuman Siap. baru sampai pagi ini. Oh gitu. Berarti persiapannya lama ya Pak ya. Lama Padahal kita sekali. cuma bicara 1 jam aja loh Pak. Yang ketiga, beliau adalah wartawan senior Kompas. Wartawan ya. senior Kompas. Ada Mas Andreas Marioto. Apa kabar Mas? Baik. Baik. Ini kemarin yang menghebohkan para CEO loh Pak. Karena nulis selamat tinggal CEO nih. Iya. Anda kemarin nulis di headline Kompas judulnya Selamat Tinggal CEO. Banyak CEO yang ternyata juga kaget-kaget membaca tulisan Anda. Iya. Ya memang Berarti- harus selamat tinggal. Bu. Oh, ya, Selamat memang tinggal bener tinggal ya. ya. Udah yakin sekarang ya? Yakin, Oh, yakin. Karena ada laporan kebetulan kemarin ya dari Financial Times ya memang sama. Decision making itu sudah otonom gitu. Jadi bayangkan ya udah paling CEO nanti tinggal ini aja. Ngopi-ngopi, ramah tamah. ramah tamah, ya. nerima tamu, makan Iya. malam udah. Ngobrol-ngobrol Iya. di radio Saya kan ya. kemarin tuh waktu lagi di perempatan lampu merah gitu ya, ketika lihat ada Kompas di halaman pertama ada, wah langsung pada beli tuh ya CEO. Iya. Oke. Iya. Yang terakhir, yang tidak kalah cantik beliau ini. Wah ini dia. Iya. Saya pulang, saya pulang. Ojo ngono toh. Ya, Ria kenalin dong Ria. Iya, beliau pernah jadi tetangga saya juga. Oh Saya- gitu. Ya, Oke, ya, Ibu ya, Mela ya. ini direktur dari Fovi, Focus on the Family Indonesia. Ya, Ibu selamat pagi. Valeri Melanov. Saya paling cantik di antara bangku ini. Iya, tapi sini enggak ya Bu ya? Oke. Oke Ibu, ini nanti akan mewakili bagaimana sih sudut pandang keluarga. Kan konten itu berkaitan dengan keluarga juga Bu ya. Betul, Untuk betul. anak-anak, ramah anak enggak gitu kan. Ramah suami belum Kalau tentu kalau ramah. nggak ada keluarga nggak ada yang nonton. Enggak ada yang nonton. Kalau Anda ramah istri kayaknya ya. Oke. Langsung aja kita Iya. ke yang di Senayan dulu deh. Ria. Boleh, Ada Pak boleh. Marinus nih. Pak Marinus secara makro nih ya, secara skop besarnya mau dibawa kemana nih media Indonesia nih Pak sebenarnya? Problemnya apa yang menjadi pergulatan sekarang? Iya, terima kasih Bung Jose. Sebenarnya kalau kita melihat keberadaan media harus kita lihat karena kita sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kita tentunya mengacu kepada undang-undang. Bahwa media itu menurut undang-undang harus menjadi pendidik.
ya pendidik harus menjadi alat memperjuangkan keadilan bagi masyarakat Iya. dan berbagai fungsi lainnya ya, yang tujuannya tidak bertentangan dengan keberadaan individu-individu ya, yang diatur oleh undang-undang. Iya. Nah, lalu kemudian ada juga undang-undang pers Iya. yang menjamin kebebasan pers ya. Nah, undang-undang yang menjamin kebebasan pers inilah seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum media. Pers. Oh, oke. Oknum-oknum pers. Jadi ada undang-undang penyiaran juga. Penyiarannya, Ada juga undang-undang pers. persnya. Jadi itu sebenarnya saling melengkapi ya, saling melengkapi, yang fokusnya tujuannya bagaimana menjadikan media ini menjadi alat pemersatu, perekat bagi bangsa dan negara. Pemersatu dan perekat. Ya. Iya. Tujuannya pemersatu dan perekat, tapi kondisi terakhir-terakhir ini kan justru malah media, khususnya media sosial itu bikin kita yang tadinya temenan jadi nggak temenan. Nah, itu yang saya katakan bahwa oleh oknum-oknum ini memanfaatkan ruang yang ada, ruang yang diberikan oleh undang-undang, dan memungkinkan mereka melakukan itu, melakukan yang terbalik dari yang seharusnya. Kalau seharusnya mendidik, yang ditampilkan Tidak bukan mendidik, begitu ya. Ya, contoh misalnya beredarnya berita-berita hoax ya. Jadi berita hoax itu sebenarnya sengaja dibuat. Sengaja dibuat oleh Artinya ada pembuatnya. iya pasti. Karena oleh oknum begitu ya. Ya, tidak bisa kita generalisir. Nanti kan Kompas tidak bisa masuk dalam kategori itu kan. Ini harus dipilah-pilah. Sebenarnya bukan persnya yang salah, tapi oknum-oknumnya. Pelaku-pelaku ini sengaja membuat dan memanfaatkan pers karena mereka menyadari bahwa pers ini adalah kekuatan yang luar biasa dalam mendobrak satu gebrakan yang bisa untuk gebrakan untuk perjuangan yang baik, bisa juga untuk menghancurkan. Begitu ya. Jadi sebenarnya pers itu seperti pedang bermata dua, begitu ya. Bisa menghidupkan, bisa juga membunuh begitu. Nah itu kira-kira maksud saya. Oke, seperti pedang bermata dua ya. Tapi mata emang dua kan ya? Pak Marioto nih, kalau Pak Marioto sebagai seorang jurnalis senior itu Pak, kalau dulu Bapak pertama kali jadi jurnalis umur berapa tuh Pak? Saya 20 berapa ya? 26 kalau nggak salah. 26 ya? Jadi sekarang sudah cukup ini dong, senior Pak ya? Belum lah. Gini saja. Gak terasa. Kalau itu dilihat kita Pak kerja. perkembangannya gitu ya, media di Indonesia, apalagi yang cetak, Anda melihatnya kayak apa sih sebenarnya? Ya kalau saya awal-awal bekerja, yang disebut media, Bapak Ibu di sini pasti tahu ya. Cara kerjanya juga relatif tahu lah bahwa ada fakta, gimana dibuktikan, dikonfirmasi gitu kan. Diverifikasi ya. Betul, diverifikasi dan orang relatif tidak mendapatkan kebingungan gitu. Nah, dalam perkembangannya saya sih lihat nggak nyampe 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu lah timbul krisis. Ada level-levelnya ya di media itu. Di level yang pertama tentang bisnisnya gitu. Bisnisnya itu udah jelas sekali dalam waktu 3 tahun ini sudah tergerus oleh digital. Tapi juga sekarang digital sendiri juga belum menemukan bentuk. Jadi wah kacau lah. Oh, belum menemukan bentuknya. Gini, orang beriklan dari cetak kemudian digital, pasti harapannya kan revenue-nya naik ya. Ternyata tidak naik-naik juga. Jadi awareness-nya dapat tapi nggak pada beli gitu. Coba gimana gitu. Itu terjadi gitu. Jadi memang lebih efektif iklan di radio, Pak. Setuju. Dan dicetakkan besoknya ya. Gitu. Nah, berikutnya di level berikutnya bagi kami yang bekerja di jurnal itu adalah cara kerja kami. Coba bayangkan Bapak Ibu di sini pasti paham dulu ya. Diwawancarai, dikonfirmasi ada fakta seperti itu terus ditampilkan. Kalau toh salah bisa komplain gitu kan. Kalau komplain diterima bisa ada pengaduannya di Dewan Pers gitu. Nah sekarang orang semua bisa bikin berita lewat media sosial, lewat dia bikin website gitu. Bayangkan aja misalnya kalau zaman dulu ada kasus di mana itu lama kan, baru besok dicetak, wah di Kompas ada tuh gitu. Kita masih ingat ketika Amerika menggerebek Bin Laden di Pakistan itu, pelapor pertama bukan wartawan, ada dokter yang nggak jauh dari situ.
dengar ledakan apa tembak-tembakan dia di Twitter gitu loh. Nah ini di satu sisi ya, terbukti memang benar ada gitu. Tapi yang tadi disebut Pak Marinus juga, wah ini kok macam-macam ya, dari yang benar dari yang salah. Nah kami yang bekerja di media merasa gini, sebenarnya cara kerja jurnalistik yang ada sudah benar, tapi ternyata kemungkinan sih ada cara kerja lain yang kita nggak tahu beberapa tahun ke depan gitu. Karena setiap orang kita pegel aja langsung aja sekarang di Twitter. Saya pegel nih, itu udah kayak ini kan, kayak udah berita sebenarnya. Langsung banyak yang respon lagi. Kalau Mas Yosi yang pegel enggak kan, tapi kalau Agnes Monica yang pegel jadi cerita itu berkepanjangan. Jadi berita. Followernya sekian juta, Bapak ya kan? pernah suruh tanya saya nggak verifikasi bahwa kalau saya pegel nggak ada jadi berita? Ya, Jadi berita di teman-teman kantor aja. itu tadi kalau Agnes Monica saya konfirmasi nih, kenapa Dek gitu. Iya, iya. Nah, gitu. Kalau Mas Yosi peduli amat gitu. Nah, yang kedua, krisis berikutnya di konsumen. Kita ngalami lah. Tapi ngomong-ngomong peduli amat tuh kalau dibalik amat peduli, Pak. Jadi di konsumen itu ada beberapa level lah. Orang yang dulu sudah berbiasa media mungkin sudah punya kesadaran, tapi toh tetap jadi korban kan? Kita aja pernah jadi korban. Ternyata hoax gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang kita ambil contoh lah, pelanggan Kompas itu 500. Kalau itu dihitung keluarga kan hampir 2 juta yang baca. Penduduk Indonesia 255 juta lah, sisanya mengkonsumsi berita apa. Nah, tiba-tiba pegang smartphone, pegang gawe, dia bisa baca, dia bisa share. Yang terjadi adalah mereka sebetulnya tidak siap bermedia. Jadi ada problem di literasi media. Nah, kita sekarang berhadapan seperti itu. Di konsumennya juga ada problem, di orang yang mengerjakan berita selama ini dengan kaidah-kaidah yang ketat, kita ya? bilang sudah ratusan tahun ya, itu jalan, tiba-tiba ada yang kemudian ya setiap saat, setiap waktu bisa bikin berita. Nah, ini yang kadang orang-orang nggak merasa kalau dia nge-tweet itu, dia posting di Facebook itu sebenarnya sudah bermedia gitu. Itu ya sering bermasalah karena itu. Oke. Tidak sadar bahwa sebetulnya kita sudah bermedia ya. Iya, Kita hanya taunya bahwa itu adalah bentuk ekspresi aja. Iya, Gitu. sebagian besar seperti itu. Berarti nggak, tanpa sengaja kita setiap hari sebetulnya Kalau bermedia. gitu kaidahnya kembali ke Pak Lufti nih. Beliau pakarnya nih untuk mengawasi konten nih. Gitu. Pak Lufti gimana Pak melihat hal ini? Problem soal konten akhirnya kan? Iya, terima kasih Mas Jos dan Mas Marioto, Pak Arinus. Kalau beliau sudah ngomong, saya berani ngomong. Gitu. Memegang kebijakannya di sini, kemudian praktisinya sudah ada. Walaupun di media cetak ya, kita sebut adalah praktisi. KPD Banten dalam pandangan ini sebenarnya sejak terbentuknya KPD Banten tahun 2007 memang perhatiannya pada 2 aspek media, yaitu media televisi dan radio, karena kewenangannya di 2 segmen itu. Terlepas itu adalah media cetak karena ada Dewan Pers. Di Banten sendiri memang ada sekitar 80-an radio yang sudah proses izin. Banyak ya? Bahkan yang kalau kita akumulasikan yang belum selesai proses izin itu ratusan lebih. Artinya dengan keberadaan televisi dan radio, saya meyakini bahwa ada dampak-dampak yang signifikan terhadap masyarakat, keluarga, dan terutama yang berada di lingkup keluarga, yaitu remaja dan anak-anak. Saya sering melihat, karena saya orang kampung ya, saya sering di kampung itu, tiba-tiba hari ini ramai dengan konvoi sepeda anak kecil. Karena ternyata televisi sedang ramainya, jangan panggil aku anak kecil. Paman, aku ini Siva. Ternyata demam sepeda itu karena dipengaruhi oleh sinetron ataupun tayangan kartun Siva. Dahulu juga ketika ada kejadian, ada ramainya tentang program televisi yang gulat lagi dibanting nggak mati, dibanting lagi nggak mati. Smackdown ya? Smackdown itu. Itu di kampung itu banyak sekali pasien-pasien urut itu anak-anak kecil. Pasien urut. Pasien urut. Pasiennya. Karena anak-anak Iya, karena mereka korban Smackdown. patah tulang. Bukan hanya anak kecil, Pak, di kamu saya suami, Pak. Oh gitu. Iya, dibantingin sama istrinya. Dibanting istrinya. Nah, ini menjadi perhatian bagi KPID melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan apa yang sedang digandrungi oleh stasiun televisi. Nah, ini kita mengantisipasi itu dengan
kebijakan-kebijakan regulasi yang mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat juga regulasi yang terbaru ini akan disahkan oleh Komisi 1. Jadi Iya. kuncinya ada di Pak Marinus Pak ya. Marinus begitu. Kami sangat menunggu itulah biar KPID juga bergerak lebih pas, lebih baik di masyarakat. Saya kira Oh, seperti oke. itu. Karena di masyarakat seolah-olah peran KPID itu nggak ada, hanya sebatas nama aja begitu Mas Lut. Nah, itu. Sejak saya dilantik menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia, emang banyak masyarakat Banten terutama tidak tahu. Bahkan ada yang berpesan, Kang Lutfi, nanti hati-hati ya kalau sudah dilantik, sudah menjabat, takut tenggelam. Dikiranya Komisi Penyiaran adalah yang ngurusi kapal-kapal siar begitu. Jadi karena memang asingnya nama KPID, maka kami melihat dari fakta di lapangan, maka gerakan-gerakan kami ini bagaimana dekat dengan masyarakat, masyarakat mengetahui kelembagaan KPID, peran dan fungsi, tugas pokok dan fungsi KPID dengan gerakan literasi media terutama. Jadi kami menyentuh organisasi-organisasi masyarakat, menyentuh pelajar-pelajar dan juga kelompok-kelompok majelis taklim begitu, kemudian ataupun kelompok-kelompok komunitas lain. Yeah. Kami undang mereka sehingga minimalnya keberadaan KPID itu di Banten diketahui dan tugas pokok fungsinya diketahui. Sehingga ada hal-hal yang terkait dengan kok siaran televisinya ini membuat jengkel seorang ibu karena anaknya merengek-rengek minta apa, karena nonton siaran kartun yang akhirnya membuat merangsang anak kecil ini Harus punya barang itu. harus punya barang itu, kemudian berperilaku seperti itu segala macam, sehingga pengaduannya kemana? Nah, pengaduannya arahnya adalah ke KPID. KPID. Kita ingin tahu, masyarakat tahu alurnya bahwa ini harus KPID yang ditempuh, sehingga KPID merespon dengan baik terhadap pengaduan-pengaduan masyarakat. Oke. Iya, jadi istri-istri bisa tahu nih ya, kalau Iya. tiba-tiba anak saya kok perilakunya aneh gitu, karena tayangan televisi selama ini ngadunya ke suami, ini bisa ngadunya ke KPID berarti Iya. gitu ya. Oke. Termasuk Bung Jose juga kalau dibanting istrinya bisa, karena Smackdown bisa ngadu ke KPID ya. Iya. Bu Mela, pernah terjadi nggak di banting-bantingan gitu? Tapi Anda sebagai orang yang fokus pada keluarga, ini kan ngomongin keluarga juga kan akhirnya. Melihat tontonan ataupun media gimana sih kontennya? Udah cocok belum sih? Udah ramah keluarga belum, Bu? Kalau mungkin dari segi bisnis sih udah satisfied ya. Memang kebutuhannya terpenuhi gitu. Yeah. Mungkin walaupun memang belum seperti yang Pak Maroto tadi bilang, tapi kalau di sisi keluarga itu belum terpenuhi. Ya karena pastinya kan value yang kita cari. Kalau keluarga Nilai, itu ya? kan pasti value gitu ya. Value budaya dan gaya hidup yang kita cari. Kalau keluarga yang kita dicari. Tapi kebanyakan sekarang itu adalah tontonan-tontonan yang menjadi tuntunan anak-anak dengan value yang tidak baik gitu. Jadi yang tadi Lutfi tadi Lutfi. kan. Pak Lutfi bilang tadi itu betul sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tua juga merasa, loh saya kan nggak ngajarin ini tapi kok anak saya bisa begini gitu. Itu udah pasti dari apa yang dia lihat, karena anak-anak itu sejak balita itu sudah mereka itu peniru. Gitu. Peniru Jadi, yang ulung ya peniru katanya. yang ulung, apalagi kalau orang tuanya bekerja, bukan tidak baik bekerja, tapi kalau orang tuanya bekerja dan tidak mengantisipasi anak-anaknya diberikan tontonan ya untuk menenangkan anak-anak, biasanya ya udahlah kasih tontonan aja pasti udah tenang gitu. Saya Iya. juga tenang gitu ya Iya. di pekerjaan. Kok gitu. ibu tahu apa yang kita lakukan di rumah? Anak rewel terus ya, udah nonton TV aja gitu kan? Kasih gadget aja gitu ya. Itu udah sejak dini ya. Kalau Iya. kita ke restoran aja kan kita udah lihat orang tuanya ngobrol, anaknya dikasih makan sama suster tapi sambil lihat video gitu kan, baby TV ya, Iya, baby iya. TV dan lain-lain. Jadi dari kecil mereka sudah punya gaya hidup yang nonton gitu. Jadi orang tua pun sekarang ya mungkin sejak 5 tahun lalu udah merasa, wah saya dipermudah nih dengan media untuk menuntun anak-anak saya supaya tenang gitu. Jadi ya mereka menggunakan media sejak dini untuk menenangkan anak-anak. Tapi begitu di usia mulai masuk ke remaja, mereka udah mulai kelabakan gitu. Iya, Walan, iya. kenapa anak saya begini? Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Padahal bukan anaknya yang salah, tapi gaya hidup orang tuanya yang sebenarnya sudah mulai salah, pola asuhnya sudah mulai salah. Karena diasuh Iya. oleh media, bukan diasuh oleh mamanya media, ya. Betul. Oke. Gimana sih? Anaknya tenang, bapaknya
kayaknya nggak tenang. Mesti ganti gadget baru ya. Oke, kalau dari apa yang disampaikan barusan, saya menarik garis tengah kalau siapapun tuh ternyata bisa menjadi pelaku media ya saat ini ya. Tapi apakah kita perlu melakukan penataran atau pendekatan secara khusus lagi untuk masyarakat secara luas yang dimana siapapun setiap citizen bisa jadi jurnalis saat ini? Literasi media tadi kali ya? Ya Pak Lutfi ya. Literasi media tadi. Ya di KPID ini ada gerakan itu literasi media. Jadi literasi media sasarannya adalah masyarakat luas. Ngapain itu? Ngapain? Dan arahnya mendidik ya. Outputnya nanti masyarakat ini cerdas bermedia. Ketika dia menjadi audien atau pendengar atau penonton siaran televisi, maka dia tahu ketika ada simbol ini adalah D, dewasa, ya di televisi. Ujung layar televisi itu, maka ketika dia sudah mengetahui bahwa posisinya adalah remaja, mestinya dia minggir. Tetapi kalau yang dia remaja mencari-cari yang D, klasifikasinya dewasa, nah ini ada bermasalah berarti. Nah ini, ya literasi media itu mengharapkan pendengar ataupun pemirsa itu, penonton itu kritis. Oh ini tayangan nggak beres, maka harus ada pengaduan itu. Kemudian yang kedua, sisi lain, untuk lembaga penyiaran, kami juga KPID membuat desain sekolah P3SPS. Kalau di daerah ada sosialisasi P3SPS. Untuk apa? Biar lembaga penyiaran ini tidak menjadi pabrik yang merusak anak-anak atau generasi. Jadi supaya mendesain program siarannya sesuai dengan aturan yang ada. Janganlah membuat siaran televisi yang hanya mengejar target rating. Sementara dampak-dampak lain, dampak terhadap sopan santun yang rusak misalkan, dampak yang keluarga yang semakin kacau misalkan. Kalau kita sangat sayangkan kalau banyak keluarga yang pecah karena menonton tayangan televisi. Kenapa? Istri itu dalam tayangan televisi berani memarahi suaminya misalkan. Apalagi gitu sampai berani membanting itu. Nah, itu kan berangkat dari makanya sebuah, berat badan saya naikin Pak supaya nggak bisa dibanting. Jadi kesimpulannya ada dua instrumen yang kami lakukan untuk masyarakat. Kita gerakan literasi media biar masyarakat juga cerdas bahwa apa yang mereka tonton ini adalah racun. Seperti ini kalau diminum memabukkan, maka tidak misalkan. Kemudian untuk lembaga penyiaran agar juga meramu program-program siaran yang mengarah pada hiburan yang sehat. Kemudian pendidikan yang itu menjadi hak publik dan hal-hal yang positif yang sudah terkonsepsi dalam undang-undang penyiaran. Saya kira seperti itu. Ini kalau Mas Mario tuh suka wayang loh. Oh iya. Masih nonton wayang orang. Ini kan media hari juga gini ya? gitu loh, nonton wayang orang. Betul ya Mas ya? Beberapa kali. Saya lihat sering. Sering ya. Dibanding Yose. Iya makanya. Tapi ngomong-ngomong soal media nih, cetak nih Mas Marioto ya. Anda ada pertanyaan untuk saya nggak? Oke, tapi ngomong-ngomong memang yang orang percaya selama ini kan kayak Kompas itu kan. Kemarin kita wawancara sama salah satu pendengar ya. Dia sharing setiap pagi itu punya ritual mendidik anaknya baca Kompas loh Mas. Nah, karena dipercaya gitu loh. Betul. Nah kita kan sekarang susah nih bagi orang tua untuk mencari media mana yang bisa dipercaya. Kalau saya juga nyoroti komentar Bu Mela ya. Jadi kaitan dengan value itu begini. Juga terjadi krisis terhadap bagaimana kami menampilkan berita. Coba bayangkan ya, kalau kami dulu relatif tidak ada pesaing, ketika ada fakta kita olah, kita benar-benar kaji besok mau tampil seperti apa, aspek misalnya tentang gender, tentang anak, tentang kekerasan itu kita review gitu keluar. Tapi kalau sekarang coba bayangkan ada fakta di depan kantor inilah, lebih cepat kan mereka kan, mau citizen jurnalis, mau wartawan online gitu yang pikirannya cuma cepat. Beberapa kali ada kasus kan yang ternyata berita palsu seperti itu, terus kekerasan, foto-foto yang vulgar korban-korban kekerasan seperti itu. Nah kami sudah punya seperangkat value itu, cuma memang kemudian kita tertantang juga kalau kemudian kompetitor gitu mikirnya kecepatan gitu. Kadang-kadang itu bisa bikin amuk massa ya, betul, karena berita betul. itu tidak berimbang, betul. akhirnya bikin panas, di banyak tempat sudah terjadi massa jadi ya. ribut gitu. Seperti itu. Nah, memang agak berat bagi kami ya untuk
ya misalnya sudah kejadian, udah komplit lah gitu loh. Ini cetak kan baru terbit besok, ini apa gitu. Nah kembali bagaimana kita persoalan value itu. Kita ya meskipun dipercaya tetap aja ada komplain-komplain. Misalnya ada karikatur, tiba-tiba karikaturnya itu simple aja, matanya agak sipit gitu. Nah orang dengan melihat itu sudah punya dugaan kok pelakunya seperti ini, jadi itu input kita juga sensitif juga, jadi kita ini terus apalagi ya foto gitu ya. Kita foto aja kalau misalnya jauh sebelum TV di blur apa kita sudah pilih ya. Misalnya ada kejadian gitu, kalau kekerasan ya misalnya ada korban di situ dan ada boneka, kita sorot bonekanya bukan orangnya gitu. Kita beberapa kali pernah kita sekali, dan itu magnitude-nya besar waktu tsunami Aceh, itu korban kita tampilkan, tapi itu kan tidak bad taste ya. Bad taste. Jadi orang pun akan melihat itu sebagai ungkapan apa ya, pilu gitu loh. Jadi kita pertimbangkan betul gitu. Tapi saya agak ragu ketika ada media sosial, ada media daring ya, online itu yang berburu kecepatan. Nah itu sebenarnya tantangan value kita di situ. Tapi menarik lah ya kalau seolah-olah kita itu terus misalnya kayak komentar saya ini, kita takut dengan digital gitu. Ya kalau saya lebih lihat semua pasti seperti itu ya. Dulu mungkin pertama radio muncul juga diperdebatkan, televisi muncul, wah ini nanti jangan-jangan menggoyahkan keimanan kita nih, gitu kan. Nah sekedar sharing aja, misalnya kekhawatiran Mas Lutfi itu teman-teman di industri digital memikirkan. Jadi pertama misalnya yang sudah saya baca itu begini, kalau sekarang KPID atau lembaga lain menegur, atau intern media itu menegur harus atau kasih tanda D apa-apa, di proyek-proyek kecerdasan buatan artificial intelligence itu sudah ada gini. Misalnya Mas Yosi sebagai orang tua sama istri lagi nonton film X lah ya gitu ya. Tiba-tiba itu anaknya masuk. Nah, TV-nya itu nanti bisa berubah. Bisa berubah langsung, nggak menampilkan film yang disukai oleh Mas Yose itu tadi lah ya. Oh, maksudnya dari TV berubah jadi rice cooker? Anak-anak. Oh, anaknya filmnya. Bisa gitu. Udah ada itu. Berikutnya kalau Mas Yose pergi, TV-nya biarkan aja. Begitu anaknya yang nonton, dia nggak bisa pindah channel-channel yang D yang tadi. X gitu. tadi. Ya. Nah, mereka memikirkan itu juga gitu. Kemudian juga mereka memikirkan nasib kita nggak, Pak? Ya kalau itu jangan ditanyakan ke mereka, kita sendiri yang gimana menghadapi kayak gini gitu. Karena kami dicetak itu dan bahkan di online itu sudah mulai menghadapi tantangan. Bukan hanya di Amerika, di Indonesia sudah ada. Kalau Bapak Ibu kirim siaran pers, kalau dulu ya kita baca, kita ketik ulang gitu. Sekarang mereka nggak pakai kecerdasan buatan, dalam tempo nggak nyampe 1 menit mereka sudah kayak wartawan tuh sistemnya. Kata-kata yang penting apa-apa itu bisa jadi. Oh, diambil sendiri gitu. Langsung jadi keluar jadi robot berita. gitu. Ya, pakai robot. Machine learningnya itu jadi sistemnya sih ya, tapi kalau robot kan mekanik ya lebih gimana. Ini sistem yang sudah bisa mengedit sendiri gitu ya, Pak. Betul. Jadi gitu. keberadaan copywriter bakal terancam juga. Semua. Bukan hanya CEO yang terancam, jadi tapi bayangkan aja copywriter. KPI mungkin nanti kalau sudah sistem gitu nggak dibutuhkan lagi kan. Yang dewasa, yang SARA, yang itu sudah iya. Bu Mela juga mungkin jangan-jangan nggak dibutuhkan. Kalau udah ini kok udah sistemnya udah jalan gitu. Jadi bisa seperti itu gitu. Nah, tapi kalau saya lihat sih apapun sekarang ya tetap kita harus milah-milah. Paling simpel adalah gini, kapan sih kita menggunakan gawe kita sebaik mungkin, kapan sih kita klik, kapan kita like. Jangan salah ya, teman-teman kan suka kan karena teman like jangan salah, enak, jadi di like. Mereka itu nanti katakanlah Facebook gitu ya, kita nge-like apa dia bisa tahu gitu. Nah sialnya begini, kadang kita kan asal klik ya, padahal itu misalnya konten yang porno atau konten SARA, atau karena yang bikin teman kita klik, padahal itu saat kita klik itu mereka menyedot data kita. Ada mulai dari by name,
kebetulan aja belum boleh dijual ya, by name, lokasi ya. Lokasi kita itu udah terpantau kan GPS. Di sana udah kepantau, oh ini sekitar Karawaci ini suka misalnya film anak-anak atau konten anak-anak, mereka sudah sedot, dan itu nanti yang dijual. Sampai sejauh ini penjualan by name belum, tapi untuk internet service provider sudah boleh, di Amerika sudah boleh. Jadi misalnya kita di sini beberapa perusahaan yang internet service provider bisa. Jadi kalau di sini penggunanya menggunakan mengklik atau nonton misalnya YouTube isinya apa, itu mereka di sana sudah boleh legally sudah bisa di. Jadi jangan karena temen nggak enak sama temen kita nge-love aja gitu ya. Itu klik, like, terus share. Apalagi share gitu. Share. Itu mereka nggak, kita kan cuma sekedar nunal-nunul aja kan. Padahal di sana jadi bisnis, disedot data-data kita, lokasi, nama, terus gawainya gitu. Nah yang terbaru lagi gini, yang saya udah pernah saya lihat itu di beberapa butik-butik ya fashion gitu. Kita masuk handphone kita hidup aja, langsung kesedot anunya kita. Data. Bukan ini handphone kita. Jadi kita berapa lama di butik itu sebetulnya bisa dikonfirmasi siapanya itu bisa. Nanti kalau boleh ya, sampai sekarang belum boleh masuk. Nah repotnya gini juga, misalnya nih Mas Yosef manekin ya, pakai baju itu. Nah saya tertarik nih, berapa menit saya memandang dia, ada datanya. Terus saya kontak misalnya dengan sebelahnya, gerakan mata saya ke kanan ke kiri, ada datanya. Ada datanya juga. Jadi desainer nanti akan dengan data itu simpel banget tuh, merumuskan ya mana yang lebih disukai orang. Kok data saya kok yang berbaju ungu, berbaju biru kok lebih lama, dia bisa. Itu yang kita sebetulnya itu tadi untuk hati-hatilah dengan desainer hilang juga ntar ya, profesi desainer. Saya pernah ke butik ya sama istri. Oh pernah? ATM-nya kesedot loh Pak. Disedot istri itu. ATM-nya disedot istri. Misalnya contoh lagi ya, Lady Gaga itu sekarang proyeknya bukan model seniman zaman dulu kita ya, pakai ilham dari atas, enggak. Dia ada pasokan data mengenai misalnya penyanyi apa sih yang diklik di YouTube paling banyak. Nah, itu umum lah ya. Lagunya apa, jenisnya apa gitu. Nah, sampai data itu gini, orang itu kadang skip di mana sih lagu apa itu. Dari skip itu dianalisa. Kenapa skip? Rupanya dia nada-nada seperti ini publik nggak suka gitu. Atau kalimat-kalimat tertentu nggak suka gitu. Nah, itu proyek-proyek si Lady Gaga berikutnya udah pakai begitu sudah. Lady Gaga berikutnya itu nanti proyeknya nggak lagi konsultan yang kamu ini ya nanti iringannya pakai gending Jawa ya gitu, nggak ada. Ini ada nih datanya. Lady Pantura gimana? Oke. Ini terkait dengan Lady Gaga, saya ke kanan dulu. Ada Krevana. Oke. Gimana? Nah ini penyanyi cantik ya. Iya Krevana mau tanya nggak? Mungkin. Serem nggak sih dengar Pak Marioto tadi? Atau jangan-jangan ini kan the next Lady Gaga gitu. Ya. Saya sih terkagum-kagum ya, soalnya saya mendapat banyak sekali informasi baru yang sebelumnya tuh saya nggak jelas. Dan apalagi yang terakhir ini yang Lady Gaga, saya tuh shock gitu. Oh ternyata gitu ya sekarang orang buat lagu itu seperti itu. Kamu jadi terinspirasi buat bikin lagu kayak gitu juga. Bahaya tuh kalau gitu tapi ya. Oke, nah sekarang kita dengerin dulu nih ya Krevanya nyanyi. Mau nyanyi lagu apa Krevanya? Aku mau nyanyiin lagunya Clean Bandit, judulnya Rather Be. Wah ini banyak loh artis-artis yang seneng lagu ini ya. Lagunya asik banget sih emang. Apakah jangan-jangan ini juga? Enggak ya. Karena berdasarkan like, berdasarkan banyak yang download bener. Oke. Ada yang membedakan nggak sih antara cover kamu sama cover yang lain nantinya? Aku sih lebih ke akustikan ya. Cuman buat Rather Be ini aku spesial karena membuka acara ini, jadi aku mau agak lebih happy gitu. Oke, Krevanya kita sama-sama langsung saksikan dan juga dengarkan. Makasih. We were 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would wait forever, exalted in the scene.
long as I am with you, my heart continues to beat. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. We different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I will take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Know with all of your heart, you can shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. We stake out on a mission to find our inner peace, make it everlasting, so nothing's incomplete. It's easy being with you, secret simplicity. As long as we're together, there's no place I'd rather be. With every step we take, Kyoto to the bay, strolling so casually. Yeah, we different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I will take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Know with all of your heart, you can shame me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. When I am with you, there's no place I'd rather be. Hey. Be, be. Yeah, 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 yeah. If you gave me a chance, I will take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Know with all of your heart, you can share me. When I am with you, there's no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. No, 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 no place I'd rather be. When I am with you, there's no place I'd rather be. Thank you.